Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah muatan pelajaran IPS. Ini adalah video bagian ke-6. Di video yang ke-6 akan dibahas soal nomor 26 sampai soal 30. Soal yang ke-26, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, mengenai handphone ini memiliki banyak manfaatnya atau positifnya, tetapi ada pula dampak negatifnya. Nah, dampak negatif alat teknologi modern ini, ya handphone, adalah A. Mempermudah aktivitas jual beli tanpa bertatap muka. B. Komunikasi menjadi lebih mudah walaupun jaraknya jauh. C. Adanya kemudahan dalam akses informasi dan referensi. Atau D. Meningkatnya gaya konsumtif masyarakat. Nah, kira-kira mana jawabannya? Ini ada dampak negatifnya. Kalau yang A, ini mempermudah aktivitas jual beli tanpa bertatap muka. Ini adalah salah satu dampak positif atau manfaat dari adanya handphone. Yang B, komunikasi menjadi lebih mudah. Ini juga salah satu manfaat atau positifnya ya dari adanya alat teknologi handphone. Yang C, adanya kemudahan dalam akses informasi. Kita mudah mencari informasi ya lewat handphone. Ini juga salah satu dampak baik atau positif. Yang D, meningkatnya gaya konsumtif masyarakat. Nah, ini adalah dampak tidak baiknya atau dampak negatif dari adanya handphone ya, meningkatnya gaya konsumtif masyarakat. Nah, mengenai perilaku konsumtif adalah perilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Beberapa kerugian akibat perilaku konsumtif diantaranya adalah satu, pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Kemudian nafsu belanja yang sulit dikontrol. Kemudian perilaku boros dan hedonisme ya yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Kemudian mengurangi kesempatan untuk menabung, cenderung tidak mampu menyiapkan kebutuhan mendatang, tidak memiliki dana darurat, sulit membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, ini jadi dampak yang tidak baiknya atau dampak negatifnya adanya teknologi modern seperti handphone itu adalah mudahnya kita berbelanja. Jadi ini meningkatnya gaya konsumtif masyarakat. Selanjutnya soal yang ke-27, nilai-nilai sosial dalam masyarakat menjadi semakin luntur karena adanya globalisasi. Hal tersebut ditandai dengan adanya A. Tingginya semangat gotong royong. B. Sikap individualistis mulai terkikis. C. Tradisi masyarakat masih dipertahankan. D. Munculnya sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Jadi nilai sosial dalam masyarakat menjadi semakin luntur itu karena adanya globalisasi. Ini ditandai dengan apa? Nah, ini kira-kira mana jawabannya? Jawaban yang tepat untuk soal yang ke-27 ini adalah munculnya sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Selanjutnya soal yang ke-28. Perhatikan tabel di bawah ini. Ini merupakan perubahan perilaku masyarakat. Ya, diantaranya adalah satu, pola pikir tradisional, yang kedua sikap individualistik, yang ketiga teknologi informasi semakin canggih, dan yang keempat gotong royong. Pertanyaannya, yang termasuk perubahan perilaku masyarakat setelah adanya globalisasi dari segi sosial budaya adalah A1, B2, C3, atau D4. Nah, mengenai sikap individualistik adalah sikap seseorang mementingkan kepentingan diri sendiri dan seakan-akan tidak butuh bantuan orang lain. Apa saja contoh sikap individualisme atau individualistik? Yang pertama adalah kurangnya berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Tidak peduli terhadap lingkungan orang di sekitar mereka dan merasa selalu paling benar dan paling hebat. Nah, jadi mengenai perubahan perilaku masyarakat setelah adanya globalisasi itu adalah munculnya sikap individualistik. Jadi jawabannya untuk soal yang ke-28 ini adalah B. Sikap individualistik, sikap menyendiri ya, seolah-olah dia hidupnya tidak membutuhkan orang lain. Selanjutnya soal yang ke-29. Globalisasi menyebabkan masuknya tenaga kerja asing dari luar negeri ke Indonesia. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan persaingan dalam memperoleh pekerjaan. Sikap positif untuk menghadapi hal tersebut yaitu A. Menggunakan teknologi untuk kepentingan dan menambah wawasan lebih luas lagi. B. Meningkatkan kompetensi diri dan mempersiapkan diri agar memiliki keunggulan kompetitif. C. Menggunakan produk dalam negeri sebagai wujud cinta tanah air. D. Mempelajari kebudayaan daerah agar tetap terjaga kelestariannya. Lukman menyampaikan untuk bisa siap dan sukses di masa mendatang yaitu ada 3 hal yang harus dimiliki generasi muda. Antara lain, yang pertama, wawasan yang luas. Dengan wawasan yang luas maka akan semakin mendukung seseorang menjadi semakin berkembang. Apalagi sekarang ini semua orang pasti sudah punya smartphone ya, handphone. Maka
sudah barang tentu. Semua informasi apapun akan dapat diakses dengan mudah terangnya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Setiap orang yang mempunyai kompetensi pasti akan berani bersaing. Apalagi persaingan di era globalisasi ini semakin berat. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, namun tidak kalah pentingnya adalah agama. Agama memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan memiliki pemahaman agama yang baik, setidaknya dapat menuntun orang tetap on the track. Akan sangat berbahaya jika dalam kompetensi seseorang tidak mengindahkan norma agama, karena sudah pasti orang tersebut akan menghalalkan segala cara, tutur Luqman. Nah, jadi kita tentukan ya, jawaban dari soal yang ke-29 ini adalah kita harus meningkatkan kompetensi diri dan mempersiapkan diri agar memiliki keunggulan kompetitif. Nah, ini ya harus kita siapkan, harus memiliki kompetensi diri dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini. Selanjutnya, soal yang ke-30, sarana pendistribusian barang menjadi lebih cepat merupakan dampak adanya apa? A. Televisi ya. Kemudian B. Ini transportasi. Kemudian yang C. Ini printer ya. Kemudian yang D. Ini adalah komputer. Nah, kira-kira mana? Dalam mendistribusikan barang atau menyalurkan barang ya dari produsen ke konsumen. Berarti ini adalah truk ya. Truk ini adalah alat transportasi yang mana kegunaannya adalah sebagai alat untuk menyalurkan atau membawa barang-barang dari produsen ke konsumen. Nah, itulah mengenai pembahasan ujian sekolah muatan pelajaran IPS. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.